Timnas Indonesia baru aja ngalamin malam yang penuh emosi. Dari semangat juang alasinya sampai kritikan pedas dari media Vietnam yang nyentil Patrick Kluivert. Tapi tunggu dulu, peluang Garuda ke Piala Dunia 2026 ternyata belum habis. Yuk kita bahas semuanya. Timnas Indonesia masih bisa ke Piala Dunia 2026. Meski kemarin kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi, peluang Garuda belum tertutup. Tapi syaratnya nih, agak berat, tapi masih bisa banget kalau main gila-gilaan lawan Irak nanti. Syarat pertama, Indonesia wajib menang lawan Irak. Bukan cuma menang tipis ya, tapi minimal 2 gol selisihnya. Misal 2-0 atau 3-1, biar selisih gol kita jadi positif. Sekarang aja masih -1. Syarat kedua, di laga lain Irak harus menang lawan Arab Saudi. Tapi cuma selisih 1 gol aja. Jadi nanti poinnya sama-sama 3. Tapi Indonesia unggul selisih gol dan jadi juara grup. Kalau 2 skenario ini kejadian, boom, Indonesia langsung tembus Piala Dunia 2026 tanpa nunggu playoff. Tapi yaitu, kita harus tampil gila lawan Irak, fokus, disiplin, dan jangan kasih mereka napas. Jadi intinya masih ada harapan bro, selama bola masih bulat, mimpi Garuda masih terbang tinggi. Erick Thohir akhirnya buka suara setelah Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick bilang hasil ini jelas mengecewakan, tapi dia tetap apresiasi perjuangan para pemain Garuda yang udah kasih segalanya di lapangan. Lewat akun Instagramnya, Erick nulis, "Bukan hasil yang kita inginkan, tapi timnas telah berjuang sekuat tenaga." Dan dia langsung wanti-wanti, timnas harus segera bangkit dan fokus lawan Irak. Kita tahu Indonesia sempat unggul duluan lewat penalti Kevin Dix. Tapi Arab Saudi balik unggul sebelum babak pertama selesai. Fares Albrikan jadi momok dengan 2 golnya sebelum Kevin Dix lagi-lagi cetak penalti di menit akhir. Sayang, tetap nggak cukup buat amankan poin. Sekarang peluang lolos otomatis ke Piala Dunia memang tipis banget, tapi belum habis. Garuda wajib menang lawan Irak kalau mau jaga asa ke playoff interkontinental. Erick udah bilang, fokus ke laga berikutnya. Dan kita juga harus dukung karena perjuangan belum selesai. Media Vietnam sindir Patrick Kluivert habis-habisan setelah Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi. Kekalahan ini bukan cuma bikin supporter kecewa, tapi juga bikin media Vietnam panas membandingkan Kluivert sama Sintayong. Tetao 247 bahkan nulis artikel dengan judul nyolot. Di bawah Sintayong, Indonesia belum pernah kalah dari Arab Saudi seperti Patrick Kluivert. Mereka menilai hasil ini bukti kalau Sintayong masih lebih bagus daripada pelatih baru Garuda itu. Apalagi Kluivert dikritik karena starting 11-nya dianggap ngawur. Mainin Mark Locke dari awal, tapi Tom Haye malah dicadangin. Kini, peluang Indonesia ke Piala Dunia makin tipis. Garuda wajib menang atas Irak dengan selisih 2 gol kalau mau jaga asa lolos ke putaran berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, media luar udah mulai meragukan Kluivert dan fans Indonesia pun mulai geram. Patrick Kluivert akhirnya buka suara usai Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi. Pelatih asal Belanda itu menegaskan kalau Garuda udah berjuang seperti singa di atas lapangan, meski hasilnya belum berpihak. Dalam laga di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Indonesia sempat unggul duluan lewat penalti Kevin Dix, tapi Arab Saudi berhasil comeback dan menutup laga dengan kemenangan tipis 3-2.
Kluivert bilang, para pemain sudah tampil dengan semangat luar biasa dan mental juara. Cuma sayangnya, ada beberapa keputusan keliru di momen penting yang bikin Garuda kehilangan poin. Saya ingin menegaskan bahwa para pemain saya berjuang seperti singa. Tidak ada masalah soal semangat, hanya saja mereka kadang membuat keputusan yang keliru, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Tapi yang menarik, Kluivert memberikan pujian khusus buat kiper utama Maarten Paes. Paes tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan krusial, bahkan digadang-gadang sebagai man of the match-nya Indonesia malam itu. Saya harus mengatakan kiper kami tampil fantastis. Setelah lama absen, dia langsung menunjukkan performa luar biasa, puji Kluivert. Kiper FC Dallas itu baru sembuh dari cedera, tapi langsung membuktikan kelasnya di laga penting ini. Meski kecewa dengan hasil, Kluivert tetap optimis. Ia menegaskan fokus sekarang cuma satu, menang lawan Irak di laga berikutnya. Dalam 3 hari ke depan kami akan menghadapi Irak. Sekarang waktunya menganalisis dan kembali lebih kuat, tutupnya. Pertandingan hidup mati itu akan digelar Minggu 12 Oktober dini hari WIB dan bakal jadi penentu nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda boleh jatuh, tapi belum kalah. Semua masih bisa berubah di laga hidup mati lawan Irak nanti. Pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert bisa buktikan diri atau justru jadi bulan-bulanan fans lagi? Kita tunggu jawabannya di laga berikutnya.